Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel saya di Ahmad Official 13, channel yang membahas tentang dunia cryptocurrency, teknologi, blockchain, dan juga digital lainnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ya salah satu tentang era digital yang sedang berkembang ini, dimana sekarang era digital mulai menguasai dunia ya di masa depan. Oke, kita akan membahas tentang metaverse ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Oke, selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di tahun baru ini teman-teman bisa dimudahkan rezekinya dan baik teman-teman semua, kini kita akan membahas ya tentang salah satu perkembangan era digital yang sedang viral ini ya, sedang mulai menguasai pasar dunia, di mana era digital sudah mulai menguasai pasar ya. Kini kita akan membahas tentang salah satu yang sedang viral, yaitu metaverse ya. Oke, kita akan bahas apakah itu metaverse. Dari berita CNBC Indonesia, salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya internet, yaitu Facebook, telah melakukan rebranding untuk memberi sinyal dan merangkui ide-ide futuristik dengan mengangkat istilah metaverse. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform atau disingkat Meta pada Kamis 28 Oktober 2021. Metaverse sendiri sulit untuk dijelaskan karena belum tentu akan ada. Namun mengingat hampir berjumlah 3 miliar orang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkapkan saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Istilah metaverse bukan merupakan hal baru. Ide metaverse ini berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu. Konsep metaverse sangat layak dipahami, apalagi jika Anda kritis terhadap masa depan. Untuk lebih dekat, kita akan mengenal istilah metaverse. Sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson ya. Dia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Jika dipersingkat, ini adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset, realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Gambar sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse adalah sebuah perangkat ruang virtual tempat seorang dapat membuat dan menjelajah dengan menggunakan internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse. Adanya metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakai digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changer untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kontak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Facebook sendiri meluncurkan software meeting untuk perusahaan yang disebut Horizon Work Home dan digunakan dengan headset Oculus virtualnya. Headset yang berharga 300 USDT lebih ini membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Menurut
Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk bisa menghubungkan platform online mereka satu sama lain. Apakah metaverse hanya untuk Facebook? Berapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia telah membicarakan metaverse. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari Facebook saja. Wakil Presiden platform Omniverse Nvidia, Richard Kerris, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang membangun dunia dan lingkungan virtual di metaverse, sama dengan banyak perusahaan yang melakukan sesuatu di World Wide Web. Richard menjelaskan bahwa metaverse sangat penting untuk bisa diperluaskan sehingga menggunakan bisa berteleportasi ke dunia yang berbeda, baik dari satu perusahaan atau perusahaan lain. Dengan cara yang sama, metaverse akan membuat pengguna internet dapat berpindah dari satu halaman web ke halaman web lainnya. Selain itu, perusahaan video game di balik video game Fortnite yang populer, Epic Games, juga turut mengambil peran dan telah mengumpulkan 1 miliar USD dari investor untuk membantu rencana jangka panjang membangun metaverse. Pemain besar lainnya adalah platform game Roblox, di mana platform mereka telah menguraikan visinya mengenai metaverse sebagai tempat di mana orang-orang bisa berkumpul bersama pengalaman 3 dimensi untuk bekerja, bermain, bersosialisasi, belajar, dan berkreasi. Merek-merek seperti rumah mode Italia Gucci juga melakukan kolaborasi dengan Roblox untuk menjual koleksi aksesoris khusus digital. Selain itu, Coca-Cola dan Cinequi juga turut menjual token digital sebagai batu loncatan menuju metaverse. Apakah metaverse sebagai pengganti internet? Mungkin kalian akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa metaverse nantinya akan menggantikan internet. Apakah Facebook, Microsoft, dan Disney mencoba untuk mengambil alih dunia internet melalui metaverse? Di sebuah wawancara dengan Top Virgi, Zuckerberg memberikan gambaran metaverse sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah versi internet yang ditingkatkan penggunanya dapat memiliki pengalaman berbeda yang tidak didapatkan pada aplikasi atau halaman web 2 dimensi. Itulah beberapa penjelasan utama mengenai metaverse. Metaverse dipercaya bisa menjadi sebuah langkah awal yang memberikan kesepakatan untuk mewujudkan dunia digital agar lebih komprehensif dan inklusif. Jadi, sudah siapkah Anda hidup dengan dunia virtual, yaitu metaverse? Adakah dampak negatifnya tentang kehadiran metaverse? Banyak orang akhir-akhir ini tampaknya sangat tertarik untuk mewujudkan visi masa depan dunia maya ini, termasuk beberapa nama besar di dunia maya, teknologi, dan permainan. Namun kenyataannya, fiksi itu ada ingatan tentang masa depan teknologi distopian yang salah, kata Henki. Sementara itu, penemu air Laus Rosenberg juga mengatakan hal serupa dalam sebuah tulisannya. Bagaimanapun pengalaman bersama yang kita sebut masyarakat beradab dengan cepat terkikis sebagai besar karena kita masing-masing hidup dalam gelembung data kita sendiri. Setiap orang diberi makan berita dan informasi khusus dan bahkan kebohongan yang disesuaikan dengan keyakinan pribadi mereka. Ini bisa kita dapat memperkuat opini kita. Tapi hari ini kita setidaknya bisa memasuki ruang publik dan memiliki beberapa tingkat pengalaman bersama dalam realitas bersama. Dengan AR itu juga akan hilang, tulis Rosenberg. Jadi dunia metaverse ini adalah dunia dengan sistem virtual, kehadiran aset virtual reality atau VR ya, dalam memberikan dorongan besar pada gagasan metaverse. Cara klasik untuk memahami ini adalah dengan meninjau kembali film Marvel Cinema Universe MCU yang menampilkan Iron Man. Jadi di era digital ini, di mana perkembangan zaman sudah mulai sangat pesat ya, di mana perkembangan cryptocurrency, metaverse, blockchain sedang naik daun, di mana versi web 3.0 sudah mulai berkembang, di mana aplikasi akan terhubung dengan blockchain ya teman-teman semua. Oke, itu aja video yang bisa saya jelaskan tentang metaverse. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan. Salam cuan.